Mari kita bawa alam pikiran kita kepada sudut yang positif, rekan-rekan sekalian. Anda orang luar biasa. Jangan melihat Agus Muslim ini yang orang itu brengsek dari dulu, rekan-rekan sekalian. Ya. Saya hanya meneruskan harapan dari orang tua saya. Saya hanya meneruskan harapan orang tua saya, juga meneruskan harapan dari orang tuanya dulu. Dan itu juga mungkin kita ini berkerabat. Kenapa? Karena tidak ada yang kebetulan apapun juga. Kenapa kita itu disatukan dalam perkumpulan yang namanya PGRJ? Ini hanya permukaan dalam, permukaan luar. Dalamnya itu raksa jasad, dalamnya itu namanya itu hayatul patah, dalamnya itu namanya itu al-qanun fi al-til. Dalamnya itu adalah sebuah kitab yang awalnya di Cordova University, ya. Oke, rekan-rekan sekalian, perlu dipahami nih rekan-rekan sekalian. Harusnya kita bersyukur, berpikiran positif dengan hal ini. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk apa kita berpikiran positif? Balik lagi ke rencana besar, balik lagi ke harapan besarnya dari Allah yang disampaikan melalui malaikat kepada Rasul dan Nabi, yaitu menginginkan setiap individu yang mengetahui ilmu, dia itu hidup kaya dan berkecukupan. Dia itu sehat dan bisa menyehatkan. Dia itu menata sebuah kehidupan yang terhormat. Dia itu kehidupan yang saling menghamburkan kemakmuran, saling mencukupi kemakmuran, saling selamatkan, saling menghantarkan pada tujuan yang terakhir, lillah, hanya dengan ilmu Allah. Jika Anda, saya dan Anda itu satu pendapat, saya menginginkan harapan besar dari Allah dan malaikat yang disampaikan kepada Rasul dan Nabi tersebut sampai kepada diri saya dan rekan-rekan sekalian, yaitu kaya dan berkecukupan. Oke, berarti rekan-rekan sekalian, ada syarat dong. Syarat memperoleh harapan besar. Syarat memperoleh harapan besar. Syarat memperoleh harapan besar tersebut, jawabannya dalam kitab Nabawadah Ta'ala adalah sapamadegan. Saya ulangi, sapamadegan. Sapamadegan, rekan-rekan sekalian. Oke. Sapamadegan itu, ya, sapamadegan itu bisa diartikan ke dalam beberapa arti. Oke. Sapamadegan itu bisa diartikan dengan sepemahaman. Sapamadegan itu bisa juga diartikan satu ideologi. Sapamadegan juga bisa diartikan satu visi. Sapamadegan juga bisa diartikan satu tujuan, yaitu kaya cukupan. Berarti kan itu pamadegan. Kenapa kita harus sepamadegan? Harus sepemahaman. Sepemahamannya apa? Saya ingin kaya dan berkecukupan. Saya ingin kaya dan mengayakan orang lain. Saya ingin sehat dan ingin menyehatkan orang lain. Saya ingin selamat dan saya juga harus menyelamatkan orang lain. Sapamadegan itu berarti sepemahaman. Kenapa harus sepemahaman? Karena ada rumusannya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ridhonya Allah itu harus berpadu dengan ridhonya manusia. Baru berarti kita itu akan mudah dan sangat dimudahkan untuk semua urusan. Jika Allah mempunyai
mempunyai rencana ataupun harapan besar pada kita bahwa kita harus kaya dan berkecukupan, saya memilih saya juga mempunyai rencana besar, kaya dan berkecukupan. Berarti saya itu sapamadegan. Satu ideologi, satu pemahaman. Itu arti sapamadegan. Nah, sapamadegan juga itu adalah sebuah rumusan. Saknya itu adalah sadar akan impiannya. Saknya itu sadar akan impiannya. Seseorang harus menyadari, berarti sadar akan impiannya itu seperti apa? Jangan ditulis ya, yang penting sadar akan impiannya. Nah, sadar akan impiannya itu yang harus ditulis. Berarti seseorang itu harus menyadari ya impiannya, apa yang membuatnya tersiksa saat ini. Anda mungkin dikucilkan, Anda mungkin dihina, tidak bisa membayar hutang, Anda mungkin karena belum punya kendaraan, Anda mungkin rumahnya yang belum layak, Anda mungkin bajunya yang belum layak, Anda mungkin disisihkan oleh keluarga, dihina oleh orang lain karena ada satu kekurangan. Kekurangan itulah yang mengganggu kepada diri kita. Nah, maka disebut impian itu adalah bagaimana kita itu bisa menyelesaikan tuh apa yang mengganggu itu. Berarti impiannya adalah menyelesaikan yang membuat mengganggu tersebut. Contoh, kita karena tidak bisa membayar hutang, kita diledek, dicemoohkan dan lain sebagainya. Karena kita itu banyak kekurangan di dalam hal-hal yang lain, sehingga itu dilecehkan kita oleh orang lain. Berarti harga diri kita diinjak-injak. Maka yang disebut impian itu adalah kita bisa menyelesaikan hal yang membuat kita itu diledek. Maka sadar akan impiannya adalah sadar bahwa itu harus segera diselesaikan. Kenapa Anda harus mempunyai ilmu? Kenapa Anda harus berhasil di dalam keilmuan raksa jagat, raksa jasad ini? Bukan apa-apa. Anda itu harus bisa menyelesaikan impiannya, sehingga Anda harus sadar bahwa kita itu mempunyai kekurangan, dan kekurangan itu kita harus cukupi, kita harus selesaikan. Sehingga ketika hal tersebut kita selesaikan, kita akan bangga pada diri kita sendiri, kita juga akan disebut pahlawan bagi orang-orang terdekat kita. Itu yang namanya impian. Bukan sembarang. Karena banyak orang yang impian itu berubah-ubah. Ayo lu siap naon, kan gitu loh. Impiannya berubah-ubah sih. Benar gak rekan-rekan sekalian? Impian itu pasti, itu hanya satu. Yang lainnya itu akan mengikuti. Segala sesuatu yang membuat Anda itu dikucilkan, dihina, Anda kecewa, Anda marah, Anda kurang percaya diri, Anda takut. Kenapa itu Anda? Nah, impian itu Anda harus menyukupi kekurangan Anda tersebut. Hanya itu adalah paham akan cara mendapatkannya. Yang ketiganya itu maknya itu adalah mau menjalani prosesnya. Berarti tulisnya itu mau menjalani prosesnya. Berarti mau menjalani prosesnya di sini adalah ketika Bang Jack bilang tilu 100. Nah, maka berarti kita mau menjalani prosesnya 331. Kata Bang Jack misalkan beli produk 2 paket. Beli produk tuh bisa beli, nanya deh ke Bang Jack, kumaha carana saya bisa beli 2 paket. Saya can aya duit. Ada perintah lagi kata Bang Jack nanti. Nih, jalankan ini. Dan ketika mau nggak menjalankan cara setelahnya ada
kalimat perintah dari Bang Jack. Harusnya mau, berarti kan. Nah, orang yang mau menjalani perintah tersebut, mau menjalani prosesnya. Tengenah cenah saya mah direndahkeun ku Bang Jack, tengenah saya mah dititah-titah ku Bang Jack, montong boga impian atuh ai kitu mah kayak. Bener enggak? Coba kebayang rekan-rekan sekalian. Ini ya rekan-rekan, ini jalan, salah satu jalan. Kan begitu rekan-rekan sekalian. Benar. Nah, jadi mau menjalani prosesnya. Jadi Anda adalah pemimpin dari diri Anda. Kenapa harus menjalani prosesnya tersebut? Karena Anda lah yang harus bahagia dengan apa yang telah dijalankan oleh diri Anda. Coba terus kebayang nih misalkan Bu Santi ya. Kemudian Bu Santi tersebut itu misal nih disuruh misalkan 3-3-100 tapi tidak menjalankannya, juk-juk jelegedeg begitu, ada mobil gitu, Bu Santi ini yang Santi, oh mobilnya mobil Range Rover gitu. Bu Santi, Bu Santi bisa pingsan, coba kebayang nggak? Bisa pingsan, leungun udang deh, leungun teh, kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Luas, bener nggak? Terus sekarang misalkan Bu Santi mau ke Cianjur, pakai Range Rover tahun 1,5 juta, Anda anggap tuh bisa misalkan di rumah makan di sisi jalan, kan nggak bisa. Aku Range Rover di sisi jalan, misalkan seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Oke, kenapa kita harus menjalani prosesnya? Mau menjalani prosesnya. Allah itu menjalankan memberikan sebuah kebahagiaan itu dari proses. Karena menjalani prosesnya tilu 100 dihina jamani kudu mencetan anu rodek gitu ya. Karena kan udah kita baik-baik, udah miskin sombong lagi gitu. Ya bayarnya sedikit, sombong lagi, coba kebayang. Kita itu kayak bapuk lagi. Tapi kebayang nggak? Kalau kita tidak melewati proses, kita tidak akan pernah mempunyai kebanggaan pada diri kita. Setuju nggak rekan-rekan sekalian? Jadi Allah menciptakan proses ini supaya kita mempunyai kebanggaan. Supaya kita itu bisa menyampaikan ilmunya itu secara mutlak dan absolut, rekan-rekan sekalian. Kemudian, berarti sapama, mau menjalani prosesnya. Yang keempat, berarti kan sekali kan itu ya, sapama de. Nah sekarang de itu sama dengan dekat dengan ilmu, dekat dengan ilmu, deket jeung guru. Karena Cep, karena Aang, karena Bang Jack misalkan karena Pak Ustadz Obay, karena Agis misalkan gitu ya, nyuruh tadi serkom gitu. Nah yang belum serkom menjauh, coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian, sudah mah belum serkom menjauh gitu loh, menjauh dari pendahulu dan gurunya. Kebayang nggak dia akan kehilangan momentum? Harusnya berarti ketika seseorang itu tidak mampu mendekat, ya benar nggak? Ketika kita kehilangan bahagia itu karena kita tersisihkan atau merasa kita kurang. Ketika kita itu kehilangan kebahagiaan, maka mendekatlah dengan ilmu. Maka ketika kita mendekat dengan ilmu, kebahagiaanlah yang akan menghampirimu. Oke, rekan-rekan sekalian, jika kita kehilangan kebahagiaan, enggak, sekarang Ang Cep atau Ang Agis balanya aja 2 paket tuh kayak kerjuminal gitu kan. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, karena mung ditanya seperti itu, karena nggak mau ditanya seperti itu, nggak menjauh tuh. Apor ditanya kudu beli 2 paket gitu. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian ya. Makanya hidup itu tetap ada pilihan. Anda mau jauh ataupun dekat, ya, Anda mau menjauh ataupun mendekat itu pilihan. Tapi setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Oke, rekan-rekan sekalian, dekat dengan ilmu. Yang terakhir berarti gan, sapama de gan. Nah, gan di sini artinya itu garansi untuk teguh bertahan. Garansi untuk teguh bertahan.
garansi itu berarti jaminan ya rekan-rekan sekalian. Jika saya teguh bertahan, kan gitu, saya akan mendapatkan ini. Jika Anda melakukan itu, Anda mendapatkan ini. Ada nggak di kita itu garansi? Ada rekan-rekan sekalian. Satu, garansi itu dari uswah. Yang kedua, garansi itu biasanya pendahulu ataupun guru itu akan lebih perhatian yang mendalam kepada orang-orang yang mau menjalani prosesnya, yang mau mendekatkan dirinya dengan ilmu. Pasti itu ada garansi. Saya yakin seperti itu. Hanya orang-orang goblok yang tidak seperti itu. Yang rekan-rekan sekalian ya. Jadi jika orang tersebut itu mau menjalani prosesnya, kemudian dia mau mendekat terus dengan ilmu, pasti ada garansi ya. Ketika dia teguh dengan tujuan dan bertahan dengan tantangan. Saya ulangi bahwa Sapama Degan itu yang pertama sadar akan impiannya. Yang kedua, paham akan cara mendapatkannya. Kalau kita dihina karena panci, berarti panci yang harus kita cukupi gitu loh, bukan ember. Oke, rekan-rekan sekalian ya, paham mendapatkan seperti itu. Oke. Yang ketiga, ketika kita bertanya, berarti kan ada kalimat perintah, mau menjalani prosesnya. Kemudian setelah itu dekat dengan ilmu. Dan ada garansi ketika kita teguh bertahan. Oke, itu rekan-rekan sekalian, itu Sapama Degan. Lepas dari itu semua rekan-rekan sekalian, Anda dan saya pasti ingin memperoleh kemenangan. Setuju nggak? Ada dua hal pembawa kemenangan, rekan-rekan sekalian. Dua hal yang membuat orang tersebut itu selalu dibawa pada kemenangan. Hal yang pertama itu adalah serius. Serius itu sama dengan mempertaruhkan hidupnya, sepenuh hati bergerak. Demi siapa? Demi kita sendiri. Benar gak? Asantum lianfusikum. Ketika kita melakukan kebaikan, yaitu untuk diri kita. Ketika kita juga melakukan kejahatan, itu juga untuk diri kita. Ketika kita kepatuhan tersebut itu untuk siapa? Untuk diri kita. Dan ketidakpatuhan juga itu untuk diri kita. Oke, berarti dua hal pembawa seseorang itu pada sebuah kemenangan adalah yang pertama, serius atau sepenuh hati atau pertaruhan. Dan yang kedua, tidak kenal menyerah. Oke, rekan-rekan sekalian ya, tidak kenal menyerah. Bergerak, bertanya, bergerak, mengevaluasi, melakukan. Kan gitu? Bertanya lagi, bergerak lagi. Berarti tidak kenal menyerah. Dua hal yang membawa seseorang itu pada kemenangan hidup. Yang pertama, serius atau sepenuh hati atau mempertaruhkan hidupnya. Yang kedua, itu tidak kenal menyerah atau never say die. Tidak mengenal kematian, rekan-rekan sekalian. Tidak pernah mati. Mati di sini, tanda kutip rekan-rekan sekalian. Mati semangatnya, mati antusiasnya, mati juga. Tidak mati dari keteguhan dalam tujuan dan bertahan dari tantangannya. Oke, mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini rekan-rekan sekalian bisa terinspirasi ya. Sebetulnya saya hanya mengingatkan diri saya pribadi, rekan-rekan sekalian ya. Saya berbicara demikian karena semata-mata kan kata saya juga ini untuk diri pribadi, dan mudah-mudahan ya, apa yang telah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian ya, ini bisa bermanfaat ya, bisa membuat rekan-rekan sekalian lebih semangat. Karena sekali lagi, Allah yang mempunyai harapan besarnya juga rekan-rekan sekalian. Allah yang menginginkan manusia itu kaya dan berkecukupan akibat iman. Iman
itu sama dengan aklun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Gelora hati atas satu penanggapan ilmu yang menggema ke dalam ucapan dan menjelma ke dalam seluruh laku perbuatan, sehingga hidupnya itu ihsan sesuai petunjuk, sehingga ketika orang tersebut hidup sesuai petunjuk, maka dia bisa mempertanggungjawabkan kehidupannya. Hatta dia dicabut di detik manapun, dia akan mengatakan, saya hidup atas sebuah petunjuk. Dan itu kemenangan yang maha dahsyat dari seorang manusia.